Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Pada video kali ini kita akan membahas macam-macam cairan yang keluar dari kemaluan, baik kemaluan laki-laki ataupun perempuan, beserta hukumnya. Cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan ini ada 4 macam. Yang pertama adalah mani. Mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki bersamaan dan beriringan dengan syahwat. Mungkin disebabkan karena berhubungan atau mimpi basah, ataupun dia melakukan onani yang diharamkan. Maka ini yang disebut dengan mani, dan keluarnya itu terpancar sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Jadi yakhruju min baini sulbi wat taraib, atau khuliqa mimma indafiq, dia tercipta dari air yang terpancar. Kemudian air itu air mani warnanya putih agak kekuning-kuningan, dan dia air cairannya kental, tidak seperti madi yang nanti akan kita sebutkan. Para ulama termasuk dari madhab Syafi'iyah dan madhab Hanabila menyebutkan bahwa mani ini adalah suci. Mani ini adalah suci, zat dari mani itu adalah suci. Kenapa? Karena kalau ini kita katakan bahwa ini adalah najis, maka tidak mungkin manusia yang mulia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bahan dasarnya najis. Maka dia adalah suci. Kemudian ketika keluar mani, sebelum mandi wajib, maka diharamkan untuk melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian masuk masjid ataupun tawaf di Ka'bah, dan ibadah-ibadah yang lain yang mempersyaratkan kesucian. Sampai dia mandi. Jadi hukumnya wajib mandi ketika ada orang yang keluar maninya. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwa sesungguhnya Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahal 'alal mar'ati min guslin idza ihtalamat?" Apakah seorang wanita wajib mandi ketika dia bermimpi? Yang dimaksudlah mimpi basah. Maka Rasulullah menjawab, "Na'am idza ra'atil ma'." Iya, kalau wanita tersebut melihat air, yang dimaksud adalah air mani. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hukumnya wajib untuk mandi kalau seandainya sudah keluar mani. Yang berikut kita katakan tadi bahwa mani itu adalah suci, terlihat dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mandi dari mani itu sendiri, membersihkan mani. Kemudian mani itu masih ada tersisa di bajunya, dan baju itu dipakai untuk sholat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengerok mani yang sudah kering dari kain Rasulullah SAW, yang baju itu dipakai untuk melaksanakan sholat. Ini menunjukkan bahwa mani itu suci. Kemudian cairan yang kedua adalah madi. Cairan yang kedua adalah madi. Madi adalah cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki ataupun perempuan, yang cairan itu tidak sekental mani, kemudian keluarnya disebabkan karena syahwat yang sudah menggelora, syahwat yang menggebu-gebu, mungkin bercumbu dengan pasangan, atau menghayal melaksanakan hubungan badan, atau melihat hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat kita. Maka biasanya keluar cairan itu, dan keluarnya cairan itu tidak bersamaan dengan syahwat. Bedanya dengan mani, ketika mani keluar dia bersamaan dengan syahwat, dirasakan nikmat. Adapun madi keluarnya itu tidak bersamaan dengan syahwat, tapi penyebabnya adalah ketika syahwat naik. Kemudian hukumnya najis, dan najisnya najis mukhaffaf, najis ringan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kuntu rajulan madda'an, aku ini seorang laki-laki yang selalu keluar madi. Ya. Kemudian
fastahaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kanat ibnatihi, karena posisi anaknya sebagai istriku. Maka Ali bin Abi Thalib meminta kepada Al-Miqdad ibnu Aus, Al-Miqdad ibnu Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Jadi ketika mati keluar, maka ini yang akan membatalkan wudu, dan konsekuensinya adalah kita mencuci kemaluan kita dan berwudu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwa bagaimana cara mensucikannya, yakfika bi an ta'khudha kaffan min ma'in, cukup bagi kamu untuk mengambil air, segenggam air, lalu kemudian kamu percikkan air itu kepada bajumu sampai haitsu tara annahu asaba minhu, sampai kamu melihat bahwa air itu sudah terpercik di pakaianmu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadits yang sahih. Cairan yang ketiga yang keluar dari kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan adalah wadi. Wadi artinya cairan yang keluar setelah kita buang air kecil. Di ujung atau di akhir-akhir kita keluar air kencing, sudah habis air kencing, maka disusul dengan cairan yang bening, dan cairan yang bening itu disebut dengan wadi, dan dia hukumnya najis dan sama dengan hukum dari air kencing. Kemudian yang keempat yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan adalah air kencing, dan air kencing ini adalah najis, dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan juga Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, mengatakan istanzihu minal baul fa inna 'ammata adzabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari air kencing, karena sesungguhnya paling banyak penyebab azab kubur itu disebabkan karena air kencing. Dalam riwayat Al-Hakim, fa inna aktsara adzabil qabri minhu. Paling banyak dengan riwayat yang berbeda, paling banyak penyebab menjadikan orang disiksa dalam kuburan itu karena kencingnya yang tidak terlalu dibersihkan dan tidak disucikan. Inilah 4 cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki ataupun perempuan. Semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.